nyoba daftar ini biar kayak nggak sepanang ngerjain skripsi doang gitu kan, kayak nanti pusing gitu kan. Terus aku iseng-iseng aja tanya, gimana sih caranya kerja di perpustakaan itu. Terus dikasih tahu juga kayak nanti yang diterimanya tuh setiap prodi cuma satu kayak gitu. Jadi nyiapin buat video itu cuma kayak bermodalkan, aku kan suka video-video di HP gitu kan. Nah aku kumpulkan aja jadi satu. Teman-teman kalau ikut humas bisa kayak jalan-jalan, kayak explore daerah, tipo sekolah-sekolah yang sebenarnya kalian nggak tahu jadi tahu daerah. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Pendidikan Matematika episode 18. Wah, pasti teman-teman di rumah udah pada bosen nih ngeliat aku, kan biasanya aku udah sering muncul di layar. Tapi aku tetap perkenalan diri deh. Namaku Odilia Rasakusuma dari Pendidikan Matematika Angkatan 2020 kelas A. Tapi hari ini spesial nih karena aku membawa teman baru. Gas, kenalin diri kamu. Oke, perkenalkan nama aku Adven dari angkatan 2022 kelas B. Oke. Kira-kira hari ini kita bakal kedatangan tamu dari mana ya? Siapa tuh Kak? Aku nggak tahu nih. Ya udah deh, kita langsung panggil aja ya. Kak Iis dan Kak Sasa. Halo. Oke, biar teman-teman pada nggak penasaran nih, boleh kita kenalan dulu nih Kak. Halo guys, perkenalkan nama aku Sasa dari kelas A, angkatan 2019. Oke. Halo teman-teman, nama aku Isa Delia, aku dari PEMAT 19B. Oke. Wah, keren-keren ya Kak. Iya bener. Terus dari hasil spill yang kami dapat itu ya, kan Kak Sasa dan Kak Iis ini udah mahasiswa tingkat akhir ya, lagi sibuk-sibuknya gitu. Nah, sekarang boleh diceritain nih, sekarang kesibukannya apa sih dari Kak Is dan Kak Sasa? Mungkin boleh dimulai dari Kak Sasa dulu. Oke, kesibukan sekarang ya? Iya. Kalau sekarang sibuknya di skripsi sama jadi student staff di perpustakaan. Perpustakaan, Iya. itu aja? Di perpustakaan itu aku jadi bagian di digitalisasi. Nah, tugasnya itu kayak scan-scan buku. Jadi nanti biar bukunya itu ada soft file-nya kayak gitu. Oke. Terus kalau dari Kak Is gimana nih? Kalau aku hampir sama sih sama dia, aku di kesibukannya di skripsi, cuma aku juga jadi student staff juga, cuma di bagian humas USD, di bagian promosi. Kayak gitu. Sama les private sih. Les private juga lah, lumayan Keren sibuk ya. Skripsi sambil ngelesin juga. Keren-keren ya Kak. Boleh di-spill nggak nih caranya biar bisa masuk jadi staff humas sama staff student staff gitu Kak? Siapa tahu adik-adik tingkat nih ada yang pengen ikut, pengen join gitu, gimana sih caranya? Dari aku dulu ya. Kalau aku kebetulan kemarin itu nggak sengaja dapat info kalau ada lowongan di perpustakaan. Jadi ceritanya itu aku lagi main-main aja di perpustakaan Rican, terus sambil ya ngerjain skripsi lah di sana. Terus kebetulan ada Mbak anak PGSD itu duduk di depanku, kayak dia tuh cerita, oh ini ada temannya yang kerja di perpustakaan. Terus aku iseng-iseng aja tanya, gimana sih caranya kerja di perpustakaan itu. Terus Mbak itu ngasih nomornya temannya itu, aku kontak ke ke bagian sirkulasi itu temannya itu, dikasih tahu lah, coba hubungin ke namanya Pak Suradi, disuruh nyarilah ke Pak Suradi itu. Waktu pertama kali aku nyari Pak Suradi, memang bapaknya nggak ada di situ. Terus yaudahlah aku balik lagi ngerjain skripsi. Pas aku mau pulang lewat di perpus kok ada sosok bapak-bapak nih, kayak penasaran apa itu ya bapaknya. Terus aku datang lagi ke perpus, ternyata bener itu bapaknya. Terus ketemu bapaknya itu langsung ditanya-tanyain, kamu mau ngapain kesini? Ada lowongan nggak ya Pak? Terus kita bincang-bincang, bapaknya tanya-tanya kamu mau di bagian apa gitu. Kebetulan hari itu ada yang keluar karena keterima kerja di luar kota, gitu. mau nggak di bagian itu gitu. Terus ya udah nggak apa-apa Pak, saya coba di situ. Jadi tanpa disiapin apa-apa, jadi kayak ya itu kesempatan yang nggak terduga aja sih bisa keterima di perpustakaan itu gitu. Oke. Seru banget ya kayaknya, tiba-tiba masuk aja gitu. Nah sekarang kok dari Kak Iis itu gimana sih?
Oke, kalau dari aku waktu itu lihat di poster Instagram USD official. Nah itu kayak open recruitment buat humas USD. Cuma sebenarnya aku udah tahu kalau misal ada humas USD gitu kan, itu dari kakakku. Cuma waktu aku masuk jadi tahun 2019 itu, jadi 4 tahun yang lalu ya itu. Cuma aku lihat spesifikasinya waktu ada di poster-poster itu tuh kayak untuk mahasiswa akhir gitu kan. Jadi semester lalu nggak bisa daftar gitu. Nah waktu itu nggak sengaja aku lihat spesifiknya kayak gini, yang berat itu yang bagian buat video sih. Yang lain tuh kayak nyantumin CV sama yang ngisi Google formulir biasa kayak gitu. Cuma ya itu buat video tentang kampus. Nah kayak gitu sih. Terus habis itu aku tanya-tanya sama kakakku gitu kan, ini gimana kak kalau aku daftar, takutnya nggak keterima kayak gitu. Terus kakakku bilang, kamu daftar aja, aku dulu juga kayak cuma coba-coba kayak gitu. Terus dikasih tahu juga kayak nanti yang diterimanya tuh setiap prodi cuma 1 kayak gitu. Jadi kayak ya udah kamu ikut aja nyoba-nyoba, nggak keterima juga nggak apa-apa kayak gitu. Habis itu ya udah aku daftar. Nah itu kan kayak semester lalu tuh kan lagi sibuk-sibuknya gitu kan. Habis itu aku H-1 apa H-2 gitu kan nyiapin buat video, itu cuma kayak bermodalkan aku kan suka video-video di HP gitu kan. Nah aku kumpulkan aja jadi satu, terus aku kayak rekam suara aja lewat editing, lewat capcut kayak gitu kan. Terus kayak gitu, terus jadi videonya ke upload, ya udah kayak gitu. Habis itu ada wawancara. Awalnya aku kaget sih, kayak biasanya kan kalau oprek itu kan yang wawancara itu kan kayak sesama kita mahasiswa kayak gitu kan. Awalnya tuh kayak oh ini waktu masuk ada kakak-kakak itu kayak seumuran gitu kan. Nah habis itu oh ya udah aku bisa. Habis itu aku masuk, ternyata pas masuk itu diarahin lagi masuk lagi ke ruangan. Nah ke ruangan tersebut ada 2 bapak-bapak, jadi kan kayak makin berdebar gitu kan jantung aku gitu kan. Habis itu makin deg-degan, tapi ya udah bisa. Habis itu diwawancara ya segala macam, kayak contohnya kayak gimana sih cara kamu promosiin kayak gitu. Habis itu ya udah. Nah setelah itu aku kayak pesimis gitu kan, kayak karena pertanyaan itu kayak susah kayak gitu kan, kayak aku nggak keterima kah, nggak usah berharap kayak gitu. Habis itu pas kita ada acara prodi kayak makrab kemarin tuh yang terakhir itu loh, waktu di Kaliurang kan itu ya. Nah ya itu ternyata di pengumuman itu keterima kayak gitu sih. Gitu Agak-agak itu sih kaget gitu ya. betul. Nah terus aku kepo nih, kenapa sih Kak Iis pengen jadi humas OSD itu, kenapa? Oke, mungkin tadi udah aku spill dikit-dikit ya. Aku pertama terinspirasi sama kakak aku tadi, yang mungkin bukan kakak kandung sih, karena kakak kandungku bukan sebagai humas, cuma kayak satu desa, cuma masih satu mbah kayak gitulah, kayak gitu. Terinspirasi dari itu, tahun sebelumnya dia ngupload di feed IG kayak gitu, kayak ini menarik kayak gitu sih. Nah habis itu alasan selanjutnya karena aku kan sekarang semester akhir gitu kan, nggak ada perkuliahan, ya udah kayak aku mau ngapain gitu kan. Habis itu aku nyari kayak kegiatan, terus kayak nyoba daftar ini biar kayak nggak sepanang ngerjain skripsi doang gitu kan, kayak nanti pusing gitu kan. Ya udah aku kayak ikutan daftar itu buat selingan sama skripsi kayak gitu sih. Oke. Terus jadi student staff sama staff humas itu pasti ada tantangannya sendiri ya Kak. Nah boleh diceritain nggak? Mungkin dari Kak Iis dulu. Oke, kalau aku tantangannya tuh kalau dari aku tantangan itu ini sih, kayak kamu harus siap di berbagai kondisi kayak gitu loh. Ibaratnya kayak yang kemarin aku kan di radio, tiba-tiba aku belum pernah pengalaman di radio, tapi ditelepon sama kepala humas aku bilangnya gini, Yes kamu besok ke radio ya kayak gitu. Nah, tapi saya belum punya pengalaman Pak, aku bilangnya gitu kan. Nggak apa, bisa kayak gitu. Jadi kayak harus siap di segala kondisi kayak gitu. Habis itu tiba-tiba kan kadang kita kan tugasnya humas itu kan nggak cuma kayak di radio yang kayak aku ceritain tadi kan, ada kayak help desk yang di BAA yang di depan pintu pas itu ya itu. Terus habis itu ada juga kita expo sama presentasi kayak gitu. Nah di situ tiba-tiba itu kadang kita waktu tulisannya kayak perintahnya tuh expo, tapi kadang di sananya tuh disuruh presentasi kayak gitu. Jadi kita kayak harus sigap sama siap kayak gitu sih, kayak gitu. Deg-degan juga ya kalau kayak gitu. Betul. Tapi bisa kok. Terus dari Kak Sasanya, tantangannya sendiri jadi student staff di Perpus itu apa aja? Tantangannya itu bagi waktu sih, karena awal-awal aku masuk di perpustakaan itu dari jam 7:30 sampai jam 3:30. Terus sama bapaknya itu diperpanjang waktunya sampai jam 6:30.
Makanya sekarang dibagi jadi 2 shift, ada shift pagi sama shift sore. Nah, pas aku habis dari KKN itu aku kerja lagi di situ dapat shiftnya shift sore. Nah, itu tantangan terbesarnya kalau kamu pulang itu kondisinya udah capek, jadi nggak bisa megang skripsi gitu. Gitu. Jadi aku sempat minta resign sih sama bapaknya, Pak, saya resign ya. Tapi kata bapaknya, sayang udah lumayan lama di sini, udah kayak keluarga di sini, jadi dipikir-pikir lagi kayak gitu. Terus bapaknya bilang, nggak apa-apa, kamu shift pagi aja kayak gitu. Akhirnya dipindah ke shift pagi, sampai sekarang. Iya. Terus tantangannya juga banyak sih, kayak aku masuk di bidang digitalisasi itu kan belum ada skill untuk scan gitu kan. Mesti banyak kayak gimana cara scannya itu yang dilihat gampang tapi ternyata nggak mudah kayak gitu kan. Ada errornya, kadang juga laptopnya kadang nge-lag atau nge-hang kayak gitu kan. Jadi nggak boleh panik sih kalau misalnya. Nggak boleh panik. Iya. Oke, boleh diceritakan suka dukanya jadi student staff sama humas ini apa sih Kak? Mungkin bisa dari Kak Iis atau Kak Sasa dulu. Gantian ya dari kamu. Oh, boleh. Suka dukanya. Sukanya itu dapat keluarga baru sih di perpustakaan. Iya, pasti sih kayak gitu. Ya, dapat pengalaman baru, ngelatih soft skill juga, gitu kan. Di perpustakaan juga bapak-bapak, ibu-ibunya kan aku kerjanya sama bapak-bapak, ibu-ibu ya di ruangan gitu, ruangan sendiri gitu. Itu mereka ramah. Jadi kalau misalkan aku kelihatan kurang sehat tuh kadang ditanyain, kenapa, apa kurang sehat. Terus kalau misalnya belum sarapan gitu diajakin, ayo makan dulu, makan bareng gitu. Jadi kayak dapat keluarga baru lah, nggak kayak kerja gitu kalau di sana itu. Dukanya apa ya? Hampir nggak ada sih. Banyak sukanya soalnya di sana. Seru ya? Iya, seru. Kalau dari aku suka sama duka ya. Kalau suka itu hampir sama, dapat relasi baru karena dari teman-teman aku dari berbagai program studi kan, satu kampus. Jadi nambah temen. Habis itu kalau misal expo itu kan kadang nggak cuma di daerah Jogja, bisa keluar kota gitu. Karena mungkin teman-teman kalau ikut humas bisa kayak jalan-jalan, kayak explore daerah, tipo sekolah-sekolah yang sebenarnya kalian nggak tahu, jadi tahu daerah yang sebelumnya belum pernah dikunjungi, jadi tahu pernah kesana kayak gitu sih. Terus kayak apa lagi ya, dapat pengalaman baru sih, kayak ibaratnya kan sebelumnya aku nggak tahu kan kalau misal di kampus ini kan suka ada kunjungan dari sekolah-sekolah kayak gitu kan. Nah kayak ada sekolah tour gitu loh dari sekolah-sekolah. Nah ternyata ada, terus kami yang biasanya yang menerima kayak gitu, jadi di situ kami kayak ngasih informasi tentang kampus, presentasi dan sebagainya kayak gitu sih. Kalau terkait duka apa ya? Dukanya mungkin juga nggak ada sih. Masih enjoy sekarang, belum ada dukanya. Belum ada dukanya. Nah terus kan tadi udah di-spill kalau dua kakak ini mahasiswa tingkat akhir. Nah kira-kira habis ini dari Kak Sasa sama Kak Is mau lanjut S2 dulu atau langsung kerja nih? Waduh. Kalau aku sementara sih, kalau S2 kayaknya aku enggak deh, karena kayaknya aku mau S1 aja, langsung kerja aja sih kayak aku. Langsung kerja. Ya. Kak Sasa gimana nih? Masih bimbang ya. Sebenarnya kan ikut student staff ini kayak batu loncatan juga kan. Misalkan kalau lanjut kerja, jadi student staff dulu, kerja di situ dulu. Nanti kalau ada keterima kerja yang lain gitu, baru ditinggal student staffnya. Tapi untuk S2 kayaknya masih belum ya, belum tahu nanti. Belum kepikiran. belum. Selama di universitas ini, Kak Sasa atau Kak Iis gitu pernah ikut jadi asisten dosen atau ikut lomba atau kepanitiaan dan lain-lain, mungkin boleh diceritakan Kak? Dulu nih. Kak Iis dulu. Dari aku. Oke. Kalau untuk asdos aku belum pernah sih, cuma organisasi sama kepanitiaan aku yang pernah. Organisasi yang pernah aku ikuti itu HMJ sama kayak Odil. Waktu online ya Odil ya. Iya, betul. Habis itu kalau kepanitiaan aku ikutnya Invisa, kalau yang Pemat seminar kayak gitu. Banyak kan yang di HMJ ya Odil ya dulu. Iya, tuh. benar. Kayak JPB Padais kayak gitu sih. Kalau Kak Sasa? Aku cuma ikut 2 kepanitiaan sih, nggak terlalu aktif ya di prodi. Dulu ikut LKM, Lomba Kreativitas Mahasiswa, sama GFC. Dulu
waktu maba memang aktif-aktifnya, cuman kan gara-gara pandemi itu kan. Nah, pandemi itu aku balik ke Sragen. Jadi selama di Sragen itu aku udah nggak ikut kayak kepanitiaan atau organisasi gitu. Oh iya. Terus kemarin itu aku ngeliat kan, dan terutama aku juga jadi salah satu peserta kemarin ada lomba TikTok ya dari Destalis. Nah itu kok Kak Sasa bisa ikutan itu kenapa gitu? Mau jujur nih, itu aku dapat infonya dari teman dekat gitu kan, infoin kalau ini ada lomba nih, kamu kan main TikTok, buat aja lah kontennya terserah bebas, yang penting ikut dulu siapa tahu menang kayak gitu kan. Ya itu, cuman dan bikin kontennya itu juga di perpustakaan karena kan waktunya setiap hari di perpustakaan gitu, jadi idenya ya udahlah bikin sekalian di sini aja. Gitu. Dan akhirnya menang gitu ya. Puji Tuhan. Mantap nih. Terus Kak Iis kan pernah itu ya diundang ke siaran radio itu. Iya. Nah, kok bisa sih dapat panggilan itu? Apakah ditawarin atau gimana? Tadi udah di-spill sih sebelumnya. Iya, tapi dikit ya. Oke, mungkin aku lebih detailin lagi ya mungkin ya. Oke, kalau sebenarnya kalau job desk itu kan aku dari awal emang nggak dikasih tahu gitu kan. Makin kesini makin kayak, oh ternyata job desk Humas tuh ini kayak gitu. Nah itu ternyata aku juga baru tahu ternyata baru-baru ini ada kayak talk show buat radio kayak gitu. Nah sesuai kayak yang aku kesimpulin itu kayak yang dipilih orangnya itu yang sesuai dosennya yang diundang. Ibaratnya dosen pemat yang diundang berarti mahasiswa yang pemat yang nemenin kayak gitu sih. Jadi kemarin karena Pak Adi yang di talk show di radio itu, jadinya aku yang disuruh nemenin Pak Adi kayak gitu sih. Terus kalian promosi kampus kayak gitu. Nah selain promosi kampus itu bahas apa lagi Kak? Kalau promosi kampus, selain promosi kampus, kalau di radionya? Iya. Itu mungkin pertanyaan seputar itu aja sih. Soalnya kami membahasnya cuma di bagian promosi, kalau dosen di bagian talk show gitu loh. Ibaratnya di radio itu intinya kita mempromosiin kampus, cuma diselingi dengan talk show tersebut kayak gitu. Oh gitu. Iya. Kayaknya apalagi ya yang perlu kita tanya? Udah habis nih pertanyaannya. Iya. Waduh, nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya. Betul. Tapi mungkin kita tanya-tanya dikit lagi deh. Boleh. Karena kan kakak berdua kan udah skripsi ya. Nah, Iya. kalau tadi suka duka ketika menjadi staff, sekarang suka duka ketika skripsi. Waduh. Oke, siapa dulu nih? Kamu nih. Sukanya. Jadi skripsi suka. Aduh. Sukanya apa ya? Nggak sepro itu sih. Apa ya? Dimulai dukanya dulu kali ya. Dukanya itu lebih ke diri sendiri. Gimana caranya buat apa? Tiap hari telaten lah ngerjain skripsinya itu. Karena memang numbuhin untuk semangat ayo ngerjain itu Iya, susah banget. kan. Nah itu. Kalau sukanya sih mungkin banyak orang di sekitar yang kayak ngedukung gitu loh, ngasih semangat, ayo dikerjain, jangan lupa ya dikerjain skripsinya, terus kayak lebih perhatian, kayak jangan lupa jaga kesehatan juga, jangan diforsir gitu. Itu sih paling. Kalau Pak Is nih, suka Kalau dukanya. aku sukanya apa ya? Mungkin data yang kita peroleh itu sesuai dengan harapan kayak gitu sih. Jadi kayak kita jadi semangat, oh jadi gini, habis itu kita kayak ada plan-plan selanjutnya gitu loh kalau kita udah sesuai harapannya di awal kayak gitu sih. Kalau dukanya itu di bagian kayak lingkungan sih yang bikin kita nggak dukung skripsi kita kayak gitu sih. Bahkan kemarin kan aku pengen ngambil data gitu kan, ternyata tuh cuacanya hujan terus gitu kan sore gitu. Sementara teman-teman aku tuh ada yang kan sore kan, kalau siang itu kan pada sekolah, ada yang kuliah kerja. Kalau sore kan ibaratnya slow gitu kan. Tapi ternyata tiap sore tuh hujan terus gitu kan, kayak kapan gitu ya aku bisa ngambil data kalau hujan terus kayak gitu sih dukanya. Dukanya sama apa lagi ya? Udah sih itu aja sih sebenarnya. Dukanya itu aja. Entah, ya itu sih tantangan terbesarnya ya pasti ngumpulin niat ya Iya, dari betul. semua cutting, kayaknya ngeluhnya itu doang sih. Ya. Melawan rasa males ya. Ya betul. Sangat berat pokoknya kalau skripsi itu. Apalagi itu sampai bab berapa? Bab 5 ya? Bab 5. Bab 5. Ya semangat deh untuk Kak Des dan Semangat Kak juga Sasa. buat kalian ya. Semester depan kan? Iya, kalau semester depan. Udah Ya, siap masih ya? lama. Udah siap ini berarti. Belum sih. Belum tahu mau ngambil apa. Kayaknya kamu ada pertanyaan lagi nggak nih, Kan? Aduh, apa ya? Apa ya? Bingung ya? Kayaknya udah Tanya aja semua. nggak apa nih, tanya nggak apa.
kayaknya udah kita tanyain semua deh sama itu. Ada nggak sih yang ingin jelasin sama Kak Iis atau Kak Sasa gitu ke teman-teman di rumah? Oke, kalau mungkin dari aku ya dulu ya. Oke, mungkin ini buat informasi buat teman-teman sih, karena di Humas itu kan nggak cuma aku doang, kayak Humas ternyata dibagi dua, di promosi sama di media. Jadi mungkin teman-teman kalau punya bakat di bagian foto, editing kayak gitu tuh bisa masuk di Humas cuma bagian media, kayak gitu sih teman-teman. Karena kalau bagian aku itu bagian yang promosi kayak gitu. Kalau promosi yang udah aku jelasin sebelumnya, kayak tugasnya ya kayak expo, help desk yang di BA tadi, terus kayak di radio sama nerima kunjungan. Tapi kalau di bagian media itu bagian motret sih, kayak gitu. Jadi mungkin kalau kalian minat tahun depan bisa daftar ya teman-teman. Promosi ya. Iya, promosi sekalian. Kalau dari aku mungkin teman-teman ada yang berminat kerja di perpustakaan itu bisa tanya di bagian sirkulasi atau nanti langsung hubungi Pak Suradi namanya itu, biasanya kerja di lantai 2 perpustakaan di Merican. Itu nanti tanya aja ke bapaknya. Kalau memang kalian berminat langsung aja deh ke perpustakaan gitu. Emang masih ada yang lowong nih saat ini Kak? Kalau misalkan nanya-nanya mungkin kan ada yang itu kan mahasiswa yang cuti dulu atau nggak kerja gitu kan. Iya Mungkin sih. lagi mencari gitu. Ya itu keberuntungan juga kan. Iya benar sih. Jangan menyia-nyiakan kesempatan gitu. Mumpung dapat duit gitu ya. Jadi Itu bonus sih, itu bonus. bonus pengalaman sih yang Pengalaman, kita iya. incer. Nah, ya boleh nih nambah pertanyaan lagi ya dikit. Boleh. Alasan masuk Pemat di awal dan apa sih rasanya selama ini menjalani masa-masa di Pemat? Oke, siapa dulu nih? Kak Is. Oke, aku yang pengen nunjuk nih. Kalau aku awal masuk PEMAT, kenapa milih PEMAT ya? Aku waktu SMA tuh kayak nilai tertinggiku itu di matematika gitu. Jadi kayak aku dulu nggak kepikiran yang kayak aku nanti mau jadi apa ya. Yang penting nilaiku yang tertinggi itu aku yang dipilih kayak gitu sih. Yang aku pilih, jadi aku milih pendidikan matematika. Nah setelah dijalani ternyata seru sih ya, makin seru makin abstrak gitu kan. Karena kayak banyak yang bukan angka gitu kan matematika. Ternyata makin abstrak, tapi setelah dijalannya ternyata seru, banyak ilmu-ilmu baru yang aku dapet, teknologi yang tentang matematika juga banyak kan. Benar. Itu juga sangat-sangat membuat pengetahuanku bertambah gitu sih. Dari kamu? Kalau dari aku emang dari dulu suka matematika ya. Dulu waktu SMP, SMA itu emang mata pelajaran paling suka matematika. Terus akhirnya udahlah, gas aja pendidikan matematika di Sanata Dharma gitu kan. Setelah dijalani ada suka dukanya, cuman lebih banyak sukanya sih di sini. Kayak dapat insight, terus gimana caranya ngerjain matematikanya itu seru sih. Seru Ya. Kalau yang nggak mah kayaknya orang yang bakal ngomong seperti Kak Sasa ini cuma 1 banding berapa gitu ya. Matematikanya gampang gitu ya. Aduh, kalau aku enggak sih. Waduh. Soalnya ya itu kan kita udah menemukan keabstrakan dari awal gitu ya, langsung ketemu logika di awal. Ternyata gitu. matematika nggak cuma berhitung gitu, itu Iya. enggak gitu kan. Aku juga nggak expect pas Iya, awalnya betul. itu rasanya pengen pindah prodi sih jujur pas di awal. Banget. Tapi sekarang udah makin semester akhir kan ya Dul ya. Udah makin sayang Lega, sih sama betul. Pemat. Mau pindah. Makin cinta ya. Iya betul. Oke, kayaknya udah ya, itu aja dulu. Soalnya pasti Kak Sasa sama Kak Is juga capek kita tanya-tanya terus ya kayaknya. Oke, sekian podcast episode ke-18 pada hari ini. Terima kasih buat Kak Is sama Kak Sasa yang udah mau kami interogasi gitu ya sore ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.